Dadi rek sing jenenge wayang iku jarene selama iki iku peristiwanya di daerah India, Afghanistan, Pakistan dan Sri Lanka gitu ya. Nek Kusnul juga itu semua dulu adalah nenek moyang kita di Pulau Jawa. Perang Broto itu daerah Kedu, Magelang kono iku. Kulawa iku ndek Kediri. Kusnul saya, nek gak percaya dolek ono dhewe. Ya. Nah, jadi itu epik atau kisah dari India katanya. Terus diterjemahkan oleh Jawa kuno ke Nusantara, terutama ke Pulau Jawa, Sunda, dan lain-lain. Terus kemudian kita merasa bahwa itu ceritanya orang India. Jadi Arjuna, Puntadewa itu orang India. Saya merasa enggak, itu kita Nusantara adalah Brahmananya seluruh dunia, Gus. Pulau Jawa itu lebih kuno daripada Yunani, lebih kuno, lebih lama daripada Cina, lebih lama daripada Mesir. Makanya piramid itu juga belajar dari kita. Sampai Amerika Latin belajar dari kita. Sunda Jawa itu. Kalau di Sunda namanya Sunda Wiwitan. Ya. Cuman sejarah Jawa itu disembunyikan oleh sejarawan dunia. Tidak ada yang mengakui. Jadi di sekolah kalau Jawa kuno toh, sing ono Cina kuno, Mesir kuno, Yunani kuno. Karena kita emang disembunyikan oleh penjajah. Nah, salah satu pada tahun 1396 sampai 1400 tahun Saka. Itu ada 4 tahun yang tidak dimengerti oleh sejarawan modern terjadi apa. Itu menurut saya adalah Wali Anom. Wali Anom itu Kanjeng Sunan Kalijaga karena beliau yang termuda di antara 9 wali yang lain. Sedang mengerjakan satu program sangat besar yang puncaknya adalah Sirna Ilang Kertaning Bumi 1400 itu. Itu untuk menyembunyikan harta benda kita karena akan segera datang penjajah dari Eropa. Itu dilaksanakan dalam 4 tahun. Jadi banyak bangunan-bangunan yang ditimbun oleh tanah, banyak harta benda sejarah kita yang disembunyikan di hutan-hutan. Itu dilakukan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga dengan ratusan santri pada 4 tahun 1396 sampai 1400 itu. Nah, ini untuk belok sedikit soal Sunan Kalijaga itu. Sunan Kalijaga itu dia juga yang mentransfer wayang. Jadi karena wayang itu katanya dari India, kemudian semua dalang sekarang rata-rata menganggap itu dari India, gitu kan? Tahu tak takoni dalang-dalang. Kok jaremu nguri-uri kabudayan Jawa, wong buktine wayang teko India. Mereka tidak bisa jawab dan saya katakan, lu enggak. Wayang itu, cerita Ramayana dan Mahabharata itu dari Nusantara. Cuman sih bagian sekretaris, bagian notulen, bagian nulis, bagian mendokumentasikan itu Provinsi India. Betul. Pusatnya di sini. Pusatnya di Pulau Jawa. Tapi kalau menurut saya, wong saiki ki NASA iku ngertine galaksi mek papat kok. Sementara kita di Jawa sudah tahu galaksi itu jumlahnya 39. Galaksi, ngerti Milky Way, Andromeda, Bima Sakti itu loh. Ada satu lagi. Padahal kita sudah tahu sejak dulu bahwa galaksi Al-Alamin yang Allah mengatakan Al-Alamin kan nek gini maturkan alhamdulillahirabbil alamin duduk rabbil alam loh. Jadi ada jagat paralel atau semesta paralel atau bahasa Inggrisnya multiverse itu sebenarnya sudah diketahui oleh mbah-mbah kita sejak zaman dulu. Nah, itu sebenarnya Jawa adalah dihuni oleh para Brahmana dan di Jawa Timur ya daerah kene iki rek, daerah kene iki. Nek Jawa Tengah daerah Dieng kono ya. Aja meneh kok wayang rek. Nabi Nuh ben gawe kapal iku lho kayune njupuk teko ndi. Njupuk teko ndi kok cike. Gak ono di Turki, gak ono di Rusia, gak ono di Londo, gak ono. Kayune nek gak teko ya mloro ta. Dan itu kan kapalnya gede temen iku rek. Kapalnya gede temen iku. Kewane 1000 pasang kok. Wongnya mek 123. Ya. Intinya gini. Ada epik atau epos namanya Ramayana, ada epos namanya Mahabharata. Itu kisah yang berbeda, pelakunya berbeda, zamannya juga berbeda. Tapi di Jawa disatukan karena urusannya bukan sopo, urusannya adalah opo.
Jadi Kanjeng Sunan Kalijaga itu ngurusi maintenance rohaniahnya menungso Jawa dan dunia dan Nusantara gitu ya. Jadi Allah mengatakan wa yadribullahul amsal linnas ya. Jadi Allah itu mengizinkan, Allah sendiri itu kan, Allah itu yang dalang sih Pak Adi. Allah itu dalang. Biyen apa jenenge Nabi bapaknya Nabi Yusuf ngipi ya. Allah itu dalang, Allah itu bercerita betul enggak? Di Quran itu kan isinya tuh hampir 60% itu cerita-cerita kisah-kisah Gusti Allah itu dalang. Iblis kon sujud gak gelem tae arek kanjane gitu ya. Dan seterusnya. Jadi kisah sastra epos epik Mahabharata Ramayana itu oleh Allah memang dibukakan untuk menjadi sanepan atau amsal pada manusia untuk supaya bisa mentransfer nilai-nilai. Jadi ketika para sekretaris kita di India itu membawa buku-buku Mahabharata Ramayana ke sini, oleh Sunan Kalijaga dijawakan kembali. Sunan Kalijaga waktu itu Wali Anom, sebutannya Wali Anom, Kanjeng Wali Anom, Kanjeng Sahid Wali Anom. Ketika itu kan gurung lahir ya. Sunan Kalijaga itu umurnya sekitar 156 kalau tidak salah ya. Beliau masih hidup ketika zaman Ki Ageng Mangir, Ki Ageng Gunung Kidul, Ki Ageng Kebumen sampai Ki Panembahan Senopati. Beliau masih bahkan masih gagah perkasa Sunan Kalijaga itu ketika dingengeri untuk Ki Ageng Mangir Wonoboyo II itu Wonoboyo II jadi sudah turun-turun di Ki Sunan Kalijaga itu umurnya 2 temen. Kon umurnya sakno bingung dhewe kon. Umurmu sampai 110 wis ngarakoti apa-apa wis gak iso, mangan gak enak, ya akhirnya dicucup sembarang dicucup ngono. Karo bojo ya gak jelas. Ya ta? Bener ya. Enggak, yang ingin saya katakan gini. Jadi wayang itu jangan nomor 1 dibahas tentang siapanya, tetapi apa yang dibawa, apa yang ditransfer gitu. Nah, Sunan Kalijaga itu mentransfer cerita-cerita wayang yang pelakunya adalah nenek moyangnya sendiri di Pulau Jawa atau di Nusantara gitu ya. Kemudian oleh Sunan Kalijaga semuanya didunungke atau dirasionalkan. Semar itu tidak ada dalam Mahabharata atau Ramayana. Semar, Gareng, Petruk, Bagong itu ciptaan Sunan Kalijaga. Benar ya. Togog, Bathara Guru itu juga ciptaan Sunan Kalijaga ya. Itu bukan asli dari India karena India pun nyatet kok. Pelakunya kita gitu. Nah, ini yang teman-teman enggak percaya. Loh, terus nek saking ini sampai nang India, nang desa-desa ana sing kenal Arjuna ta gak? Ana sing kenal Pandhawa ta gak? Nek kene iki masya wis milenial ngene ya jek ngerti, Gatotkaca ngerti ya toh. Antareja ngerti, Antasena ngerti ya toh. Palgunadi ngerti, Arjuna dipateni Ekalaya ngerti, sak piturute. Nek kene iki jek ngerti. Apa sebabnya? Karena memang nenek moyang kita dulu pelakunya itu nenek moyang kita. Jadi jenis singkok delok di jalangan wayang iku mbahmu dhewe. Itu husnudzon saya. Dan saya mencoba mencari rasionalitas. Oleh karena itu semua yang diceritakan oleh beliau tadi itu harus kita pahami bukan soal kebenaran sejarah secara kognitif, tetapi soal transformasi nilai-nilai yang dilakukan oleh terutama Wali Anom, Sahid Wali Anom, Kanjeng Sunan Kalijaga itu. Jadi konco-konco, semua itu semuanya memang harus kita pelajari kembali karena kini kita tambah garo apa-apa ki ya apa iki. Tambah garo apa-apa. Nggak negara gak bener. Sumpah Pemudane ya lali gak nyebut negara. Mek tanah air satu, bangsa satu, bahasa satu, begitu nggak negara, ya apa negara itu nek? Akhirnya melok londo toh. Pokoknya Bung Karno karo Bung Hatta dan Betapang itu melok londo negara iki ngene kan gitu. Sementara saya iki gak ero negara karo pemerintah bedane apa. Kepala negara itu beda sama kepala pemerintah. Seharusnya. Itu di mana-mana seluruh dunia termasuk Malaysia, Jerman, Londo, Inggris itu rajanya Ratu siapa? Elizabeth. Sing mimpin pemerintahannya siapa? Perdana Menteri. Nah, Indonesia podo ya. Negara dianggap pemerintah merasa negara. Akhirnya dipek kabeh. Gitu loh. Jadi kita itu memang gak bener lah gambaran itu. Sampel.
Untuk sampel untuk gak tidak punya ketepatan sejarah karena kita tidak meneruskan, tidak mengakselerasi kekayaan kita itu di segala bidang. Kita tidak meneruskan mbah-mbah tapi kita bikin baru kan kudune nek blolok kan terus jadi cengkir, nek cengkir terus jadi degan mateng jadi iki gak blolok moro-moro jadi duren terus kayak bal-balan iku mang. Jadi kita memang harus melakukan revolusi nilai. Saya tidak mengatakan revolusi fisik ya, revolusi nilai. Jadi presiden kita 2024 yang kita dambakan adalah seorang Puntadewa. Jadi Brahmono Rojo, Dudu Rojo Brahmono. Sebenarnya aspirasi yang sekarang berkembang adalah Raja Wali yang jadi presiden. Jangan Raja Wali, Wali Raja. Wali itu bahasa Jawanya Brahmono. Kan gitu. Brahman, jadi golek wong sing duwe kualitas wali. Mulane aku nggak drama iki rek, film kasih iso main iki nek film nanggam iki tak pengen iki. Judulnya Wali Raja Wali. Yang kita cari bukan Raja Wali, nek Raja Wali kok kon petik di ceklusi ya kon kok di Saudi ya. Nek Wali Raja itu sejak awal dia sudah punya kerohanian yang brahmana kayak Puntadewa tadi. Puntadewa aja meneh kok dijaluk bojone. Karena urusannya Puntadewa dia tidak mengakui hak milik manusia. Manusia lah kan duwe apa sih rek? Anggitmu irungmu tekmu ta. Anggitmu untumu tekmu ta. Gue nek dijupuk sing duwe ya bapak-bapak wong sing duwe Gusti Allah kan. Jadi kita tuh enggak punya apa. Nek Puntadewa itu kok bojone dikekno, hartane dikekno, kursine dikekno. Tapi karena dia tidak ikut memiliki. Itu kesadaran bahwa manusia itu tidak punya apa-apa. Karena manusia itu posisinya la haula wala quwata illa billah tok. Gak ono illa bi Muhammad, gak ono illa bil malaikah, gak ono. Kecuali Allah tidak ada yang memiliki. Jadi ojo rewel kalau ciptaan Allah ojo rewel. Nah, dengan jiwa Puntadewa yang dilakukan Mas Ardi tadi, Gus Ardi tadi, kita bisa belajar sebagai orang Singosari. Kene iki biyen gone Brahmana. Indonesia, Pulau Jawa itu gurunya semua di dunia. Kita itu pusat perguruan kebrahmanaan. Mulanya kita nggak punya warisan satria, gak ono kerajaan Singosari ya. Sing ono itu candi. Candi itu urusan rohani, itu warisan brahmana bukan warisan satria. Nah, saiki warisan apa gitu? Sekarang kini sudra kabeh ngene. Kiai-kiai barang ono sing melok sudra to. Ono lah akeh. Kon lho sing ngomong lho. Enggak lho. Jadi gitu terus kalian ya.